Asad, setelah perjalanan di Hidayatullah Balikpapan Gunung Tembak, ketika bermain sepak bola, ada nggak yang paling berkesan buat Ustaz? Waktu main bola ini ya. Nah, Iya. Jadi ada satu momen itu yang paling berkesan ketika kita main bola. Momen itu ketika jadi waktu itu anak Alia itu duluan mengikuti pertandingan apa namanya itu kalau punya Alia itu saya lupa SMA. Nah itu anak Alia Gunung Tembak itu kalahnya di perempat final. Mereka kalah di perempat final. Ya, lalu kemudian mereka balik ke Gunung Tembak. Menjelang beberapa hari kemudian gilirannya anak MTS SMP bagian saya. Nah, jadi ketika itu kita semua turun ke Karambugis, bermalamnya di Karambugis karena bertandingnya itu di stadion apa namanya ini punya POM ini di Kelandasan ini. Lapangan apa nanti teman-teman yang masih ingat, teman-teman angkatan anak-anak Gunung Tembak yang masih ingat komen di bawah. Stadion apa itu saya juga sudah lupa itu. Itu yang paling berkesan kita masuk ke final. Ya kita masuk ke final. Ustadz besar kita, orang tua kita, ya pendiri pondok, yaitu Ustadz Hasim HS, itu beliau juga sampai ikut turun nonton, teriak-teriak di pinggir lapangan untuk memberikan spirit bagi bagi anak-anak santri SMP MTS waktu itu. Karena MTS Sebalikpapan itu yang ikut cuma 2, kita sama MTS Rapak. tapi ini setingkat SMP ya? Iya, setingkat SMP. Tapi MTS Rapak itu baru penyisihan sudah gugur duluan. Nah, berawal dari situlah maka kemudian ada istilahnya pemantau bakat dari Persiba ini ya. Dari Persatuan Sepak Bola Balikpapan. Dia waktu itu juga ikut menyaksikan karena terkesan dengan permainan kita. Kemudian dia menyurat ke Gunung Tembak untuk diadakan uji coba antara anak Gunung Tembak dengan anak gawang Persiba, ya, Persiba Junior. Nah ketika uji coba ternyata Persiba Junior juga kita libas, kalah. Persiba Junior juga kalah. Nah dari situlah kemudian nama saya jadi incaran di Persiba Balikpapan. Tapi ketika turnamen itu juara nggak? Ketika turnamen juara 1. Juara 1 Sebalikpapan. Jadi kita masuk final itu ketemu dengan SMP 8 Manggar. Sama-sama Balikpapan Timur. Oh iya. Ya, kita masuk final sama-sama itu. Ya, kita juara 1, dia juara 2. Itu kalau boleh tahu masih ingat skor berapa waktu itu? Waktu kita final itu skornya 4-1. Ustaz Moy cetak berapa? Saya cetak 2. Saya tidak ada tendangan salto ya? Tidak ada tendangan salto. Saya cetak 2. Jadi alhamdulillah berapa kali turnamen itu ketika di SMP 13 juga itu saya keluar sebagai top skor dengan 13 gol. Lalu kemudian di top skor ya? Iya, yang di lapangan Sudirman itu juga saya keluar sebagai top skor dengan 9 gol. Ya, sehingga saya masuk dalam radar pantauan Persiba Balikpapan. Nah ketika itu waktu saya di Karambugis memang surat panggilan disampaikan oleh Persiba. Ya, kemudian saya sempat ikut. Jadi ketika itu kita ikut latihan dengan Persiba Junior. Setelah pelatihan beberapa hari, saya tembus ke skuad inti. Skuad inti Persiba. Nah, dari situlah mulai bermain. Kemudian ketika itu sesuatu yang sudah banyak yang tahu, sehingga waktu itu ada salah satu ustadz idola saya juga sangat senang sangat ngefans dengan beliau, Ustadz Muhammad Dong. Ah. Ustadz,
kalau nonton salam hormat saya untuk Ustadz. Ya, Ustadz Muhammad Dong itu sempat menawarkan bagaimana mau tetap di pondok atau mau meneruskan karirnya di dunia sepak bola. Tinggal dipilih mana saja. Ya, saya waktu itu tanpa pikir panjang saya putuskan untuk lepas karir sepak bola saya. Saya tetap lanjut di tidak itulah di. Padahal ketika itu kalau lanjut pasti kontrak nih. Kalau lanjut pasti tanda tangan kontrak. Iya. Itu yang paling berkesan sih waktu terjun di si kulit bundar di Balikpapan. Ketika dihadapkan dengan kontrak atau Dakwah dan dakwah menjadi pilihan. dan Tanpa dakwah kemudian menjadi pilihan. pikir panjang. Oke, Ustaz, yang terakhir. Nah, setelah selesai dari apa namanya? Ya ujungnya kan berarti dapat pilihan gitu. Ya, Nah, sekarang setelah bertugas ya. Bertugas itu langsung ke Papua sini atau ya. sempat ke daerah lain? Jadi waktu itu saya bertugas itu langsung ke Papua Barat. Waktu itu memang saya sempat diminta ke Papua, ke Jayapura untuk sama-sama teman-teman di Jayapura itu membangun BMH, karena waktu itu kan saya di Balikpapan juga sempat di terlibat di BMH, BMH ya. Tapi saya pikir Papua Barat mungkin lebih membutuhkan, sehingga langsung diterjunkan. Saya sempat ke Fakfak dulu, habis dari Fakfak beberapa bulan, baru kemudian lanjut ke Kaimana. Ya, di Kaimana sempat 9 tahun, kemudian Manokwari, ya, habis Manokwari Bintuni, dari Bintuni Di Manokwari kembali. kita sama-sama. Ya, Bintuni Manokwari sama-sama, Bintuni sama-sama. Kemudian dioper lagi ke Fakfak. Setelah di Fakfak, sekarang kembali lagi ke Kaimana. Kaimana. Kaimana udah berapa tahun? Setahun. Ya? Sudah ada setahunnya. 1 tahun. Sudah ada setahun. Sekarang di Kaimana. Sebagai penutup Ustaz, mungkin ada penyampaian semangat yang bisa Ustaz berikan kepada generasi milenial ya, terutama kader-kader muda Hidayatullah. Ya. Pesan saya itu untuk kader-kader Hidayatullah, ya, kader-kader muda ini khususnya ya. Anda sekalian istilahnya mendapatkan ilmu pengkaderan terhadap Hidayatullah itu bedalah dengan kami yang dahulu ketika itu ya istilahnya terkontaminasi langsung dengan almarhum ya, sehingga mungkin ada nilai-nilai tersendiri yang kita dapatkan, sehingga ditugaskan kemanapun juga spirit dari almarhum itu masih melekat. Nah, untuk kader-kader sekarang ya pesan kami bahwa ya tetap istiqomah jalan dakwah ini. Saya kira mungkin itu spirit dari pesan-pesan saya untuk generasi milenial ini. Kalau begitu terima kasih atas waktunya Ustadz Moe. Oke. Sama-sama. Ustadz Nur Rumai. Ya. Insyaallah kita bisa jumpa lagi lain waktu ya. Dan untuk sahabat semua, terutama angkatan beliau yang mungkin sudah lama merindukan beliau tidak terlihat di manapun di media sosial, sehingga hari ini bisa bersilaturahmi. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Saya akhiri, saya Mutaudin dari channel Hidayatullah PB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar.